Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalu ma yuhasabu indal qiyamah as-salah. Idza saluhat salatuhu saluhal amalu kulluh, fa idza fasadat salatuhu fasadal amalu kulluh. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah, apa kabar? Pagi hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Kebahagiaan yang tak terhingga pada kesempatan pagi ini berjumpa kembali, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahir, sehat batin. Sehat kantong juga ya. Oh, kenceng. Yang belum punya keluarga semoga disegerakan. Mungkin kita sholatnya mau khusyuk, ngerti aja ndak sholat itu apa sih? Gitu ya. Maka kita mengawali dari pengertian sholat dulu. Apa sholat itu artinya? Ada dua makna. Pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Ya, selalu ada seperti itu secara definitif, gitu ya. Sholat menurut bahasa ad-du'a, artinya doa, doa. Doa artinya, siapa yang suka berdoa? Halo? Berdoa semua kan? Lah artinya apa doa itu? Permohonan. Permohonan apa? Ya, permintaan itu permohonan. Apa? Permohonan apa? Permintaan apa, Pak? Doa lawannya adalah perintah atau al-amr. Ya. Berpasang itu. Doa al-amr, perintah. Kalau doa artinya adalah permohonan atau permintaan dari yang lebih rendah derajatnya kepada yang lebih tinggi derajatnya. Itu namanya doa. Contoh, abdi dalam kepada raja, itu namanya doa, gitu kan? Saya yang lebih muda kepada Pak Gi. Pak Gi kan lebih muda lagi. Enggak ya. Kalau saya meminta kepada Pak Gi, memohon kepada Pak Gi, namanya doa. Karena Pak Gi lebih sepuh dari saya, lebih senior dari saya, lebih soleh dari saya, lebih banyak putranya dari saya, istrinya juga. Oh enggak ya? Enggak, istrinya baru satu ya. Nah, ya, amin. Oh, amin ya, makasih Pak Gi, amin bagi. Ya. Nah, ini namanya doa. Permintaan dari yang lebih rendah derajatnya kepada yang lebih tinggi, itu doa. Sebaliknya, apabila permohonan atau permintaan itu dilakukan oleh yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya, namanya perintah. Maka di Indonesia ada disebut pemerintah. Siapa pemerintah tertinggi? Pak Jokowi. Presiden kan? Presiden punya bawahan. Ketika meminta tolong kepada menteri, namanya perintah. Begitu Bapak Ibu. Jenderal kepada kopral. Nah, kalau jenderal kepada kopral namanya apa? Perintah. Kalau kopral minta tolong kepada jenderal, doa. Nah, maka ketika kita berbicara memohon sesuatu kepada orang tua, pernah gak meminta sesuatu kepada orang tua? Bilangnya gimana? Ya begitu. Ya coba kita kadang, "Ma, tunggu no motor." Loro sisan. Menyuruh kepada yang lebih tua, boleh enggak? Boleh, tapi akhiri dengan kalimat, "Bu, tolong dong dipasangkan kancing saya di belakang nggak nyampe." Doa. Gitu. Ada ujung katanya. Doa. Begitu ya? Pernah begitu? Enggak. Oh, enggak tahu kok. Nah, jadi mulai hari ini berarti kalau meminta tolong kepada orang tua atau kepada yang lebih tinggi, siapapun derajatnya,
baik jabatannya dan lain sebagainya, usianya, maka ujungnya dikatakan doa. Saya meminta tolong pagi-pagi, motor saya di depan mohon diparkirkan, dijual sekalian dengan Bapak. Doa. Nah gitu. Ujungnya ada kalimat doa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham sampai sini? Tidak ya? Baik, terima kasih. Ya nanti angkat tangan yang belum paham ya. Nah, sedangkan menurut pengertian istilah aqwalun wa af'alun al-muftatahatun bit takbiri wal mumtatamatun bit taslim. Salat adalah rangkaian perbuatan dan perkataan gitu ya, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, kenapa tadi secara bahasa, menurut bahasa dikatakan salat itu doa? Karena dari awal sampai akhir semuanya merupakan rangkaian doa. Bukankah semua kebutuhanmu, doa-doanya sudah disampaikan ketika salat? Minta apa coba kita? Minta rezeki, sudah ada kan? Kapan kita minta rezeki dalam salat? Loh, ketika duduk di antara dua sujud, Rabbik firli warhamni, minta dikasihi kan? Minta diampuni, minta dikasihi. Rabbik firli warhamni wajburni, minta ditutupi semua kesalahan, minta ditutupi segala keburukan. Wajburni warzuqni, berikan rezeki yang berlimpah, kan begitu? Warzuqni, kemudian warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah. Wahdini, tunjukkan jalan yang lurus padaku ya Rabbi. Wa'afini, dan maafkan segala kesalahan-kesalahanku. Nah coba, lalu minta apa lagi coba? Banyak yang berdoa melebihi dari batas waktu sholat. Sholatnya cuma 5 menit, doanya 2 jam. Ada yang begitu? Maka berdoa secukupnya saja. Karena Allah perintahkan setelah sholat, faida qudiyatis sholah fangtashiru fil ardh. Apabila kalian sudah tunai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Jangan anteng saja terus saja berdoa. Emang rezeki dapat turun dari doa? Salah satunya. Tapi kan tidak melulu ya Pak ya. Tidak melulu kita doa emang turun langsung dari langit. Enggak juga, tetap harus ada ikhtiar, ada usaha, ada kesungguh-sungguhan. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kenapa sholat kok begitu utama dalam agama Islam? Karena yang membedakan lain Islam dengan agama Islam, sholatnya Pak. Coba kita perhatikan. Sedekah ada gak di agama Nasrani? Ada. Puasa ada gak di agama Hindu? Ada. Jamaah rahimakumullah. Ini yang membedakan sholat. Tapi sholat dalam agama Islam juga memiliki posisi yang luar biasa, berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Di antara rukun Islam yang 5, coba kita perhatikan, jamaah rahimakumullah, atau perintah apapun yang tercantum dalam Al-Quran, nyaris tidak ada satupun perintah yang dilakukan atau diberikan oleh Allah secara langsung kepada Rasulullah. Perintah zakat lewat Jibril, perintah puasa lewat Jibril, perintah haji lewat Jibril. Tapi khusus untuk sholat, Allah memanggil langsung Muhammad berhadap-hadapan wajahnya. Bahkan pertama kali Rasulullah melihat wajah Jibril yang asli inda sidratil muntaha. Ini ibu bapak jamaah rahimakumullah, luar biasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Masya Allah. Allah dengan segala kekuasaannya, jarak tempuh dari Makkatul Mukarramah itu bukan jarak dekat. Kalau ditempuh dengan memakai kendaraan saja itu tidak akan cukup 1 hari.
Akan tetapi ternyata Rasulullah melakukan perjalanan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai langit ketujuh, inda sidratil muntaha, hanya dalam hitungan detik. Bahkan ketika Rasulullah kembali ke tempat tidurnya masih hangat. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, tidaklah mungkin. Sampai detik ini mana ada teknologi secanggih apapun yang mampu menembus sidratil muntaha, tidak ada. Baru hanya sampai ke langit keberapa? Belum sampai ke langit ketujuh. Ini Rasul dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan langsung menuju sidratil muntaha. Ini tidak akan pernah terjadi kecuali hanya Rasulullah saja. Dan entah kapan satu saat mungkin manusia bisa menembus seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu apa toh kok segitu pentingnya salat? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama Islam. Apabila seseorang melaksanakan salat, seorang muslim, maka agama itu makin kokoh. Tapi jika umat Islam tidak melaksanakan salat, maka pilar-pilar yang kokoh itu akan hancur roboh seketika. Siapa yang melaksanakan salat? Ya umat Islam. Islam akan tegak berdiri di muka bumi apabila umatnya masih menunaikan salat. Ini yang pertama, landasan kita. Yang kedua, tadi saya sampaikan di awal, awwalu ma yuhasabu indal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah adalah salat. Bukan sedekahnya, bukan zakatnya, bukan hajinya, bukan puasanya, tapi yang pertama dihitung di hadapan Allah adalah salat dulu. Idza saluhat, apabila salatnya sudah benar, maka amal-amal yang lainnya tidak usah dihitung, sudah cukup salatnya saja, dianggap benar yang lainnya. Faida fasadat, tapi jika salatnya sudah rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal-amal yang lainnya dihitung rusak. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah salat kita sudah benar? Pagi sudah benar salatnya? Belum. Kok tahu? Yang pernah dites, dicek gerakan dan bacaan salatnya, angkat tangan. Kapan? Kapan? Di sekolah kapan? SD. Itu tahun berapa ya? Tahun berapa? Udah lupa ya, sampai lupa tahunnya. Masya Allah. Udah benar belum katanya waktu itu? Halo? Sudah? Sudah dapat nilai berapa? Sudah benar ya? Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kenapa saya sampaikan demikian? Kalau tidak salah di pertemuan yang lalu saya menyampaikan, pedoman sebuah amal itu bisa menjadi ibadah dan menjadi amal soleh adalah harus benar dulu. Betul nggak? Kalau tidak benar jadi amal soleh nggak? Belum tentu jadi amal soleh. Bisa tertolak ibadahnya. Nah, maka kita betulkan dulu. Kemarin kan sudah kita bahas tentang baik dan benar, sudah ya? Ada yang masih ingat? Sudah lupa semua ya? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Nah, maka kalau saya katakan kepada jamaah semuanya, ini saya yakinkan ini salat semua kan? Meskipun saya tidak melihat salat jamaah rahimakumullah, saya yakin di atas pasti salat Anda sekalian sudah baik. Tapi kalau saya ditanya, apakah salat sahabatku rahimakumullah sudah benar? Saya tidak bisa menjawab. Paham maksud saya? Pahamnya apa? Oh, belum benar. Belum benar, tapi sudah baik. Mau baik atau mau benar? Benar. Baik dan benar dong. Dua-duanya ya. Tapi lebih baik benar daripada tidak benar. Kalau daripada baik, daripada tidak benar. Maka kita selalu berusaha dalam segala perbuatan adalah benar, bukan cuman baik. Ingat-ingat itu ya. Bukan cuman baik tapi benar.
Benar. Nah, seperti hanya kemarin kan berpakaian. Kemarin Mbak Chelsea mana? Mbak Chelsea ya? Mbak Evi mana Mbak Evi? Walah ya Allah sampai nggak kelihatan ya. Mbak Evi kan kemarin cara berkerudungnya kan belum benar. Sekarang sama ya masih. Enggak, sekarang udah bagus karena dihalangi dengan masker ya. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi hanya akan mendapatkan kerugian, maaf. Kita sholat nunggang-nungging, ternyata tidak diterima oleh Allah. Gimana rasanya? Rugi kan? Rugi. Maka satu saat, sahabatku, ada sahabat Rasulullah terlambat sholatnya, kemudian dia sholat sendirian. Dilihat oleh Rasulullah, ditungguin oleh Rasul. Setelah selesai salam, maka kata Rasulullah, ulangi sholatmu. Berdiri lagi, sholat lagi. Setelah salam, kata Rasulullah, ulangi lagi sholatmu. 2 kali itu. Salam yang ketiga, Rasul masih negur, ulangi lagi sholatmu. Sampai 3 kali sholatnya gugur. Ketika selesai yang salam ketiga, maka sahabat bertanya, wahai Rasul, apa gerangan yang membuat sholat saya harus diulang-ulang sampai 3 kali? Kata Rasulullah, sholatmu tidak diterima oleh Allah. 3 kali loh. Sahabat loh yang langsung ketemu dengan Rasulullah ditegur. Lah kita sekarang sholatnya sendiri di rumah, yang lihat nggak ada, yang negur nggak ada, bener aja ngerasa. Ya enggak? Ya. Betul? Kalau merasa benar itu sudah benar belum? Aku tahu. Ya seperti itu. Ditegur oleh Rasul, belum diterima sholatmu oleh Allah, kata Rasul. Apa wahai Rasul yang membuat sholat saya tidak diterima? Ternyata hanya satu, sahabatku. Hanya gara-gara tumak ninahnya tidak sempurna. Apa itu tumak ninah? Yuk kita bahas sekarang, masuk ke ranah ini. Jeda sesaat. Berhenti sesaat. Sesaatnya berapa jam? Ya silakan Mbak Dian, boleh. Gimana Mbak Dian? Silakan Mbak Dian. Diam sejenak. Oh, berdiam sejenak. Sejenaknya berapa menit? Oh, tidak keburu. Ya, keburu-buru tuh mau kemana? Mau makan, karena saya istirahat, ya kan? Mana istirahatnya sebentar lagi? Dur kan? Lalu apa sih yang dimaksud dengan tumak nina? Perhatikan ini. Definisinya adalah sukutun ba'da harakatin biqadri subhanallah. Ini ucapannya, perhatikan. Berhenti sejenak setelah melakukan gerakan sholat, seukuran minimal mengucapkan subhanallah. Ucapannya begitu, bukan subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang begitu? Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Ada yang begitu? Ada. Nah, siapa? Saya. Ya, alhamdulillah. Nah, gitu. Subhanallah. Subhana rabbiyal azim. Yo. Subhana rabbiyal azim. 1 kali saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan ketika ruku ada 3 bacaan yang dicontohkan Rasul. Yang terpendek subhana rabbiyal azim. Itu yang kedua subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 2. Yang ketiga agak panjang. Ini yang paling banyak dibaca Rasulullah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ada yang pernah baca ini? Alhamdulillah nggak pernah ya. Atau mungkin pernah dengar bacaan ini? Pernah barusan ya, alhamdulillah. Nah, jadi yang paling banyak dibaca Rasul ternyata yang barusan Bapak Ibu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Siapa yang sudah hafal angkat tangan? Alhamdulillah belum ada ya. Terima kasih.
Nah, jamaah rahimakumullah, bacaan tumaknina itu Rasul tidak pernah menyebutkan maksimalnya, yang ada minimal. Saya ulangi ya, tidak ada bacaan doa ketika tumaknina itu maksimalnya, tidak ada, tidak dibatasi. Jadi misalnya tadi mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, minimalnya kan 1. Kalau 100 kali boleh nggak? Ayo silakan sekali-kali 100 kali. Kemeng. Kalau sholat kemeng, kalau nonton bola nggak kemeng. Beda ya baginya. Tumakninah dalam sholat ada berapa kali? Ayo. Ada 4 kali dalam sholat tumakninah. Yang pertama pada saat kapan? Pada saat ruku. Kencang. Yang kedua pada saat i'tidal, cakep. Yang ketiga saat sujud. Yang keempat saat ini memang soleh-soleh, kelihatannya dari Google.